Kembali bersama kami dalam Corporate Action dan masih bersama kami Ramdhani Basri, Presiden Direktur Nusantara Infrastructure. Kembali ke Pak Ramdhani, bahwa tadi kita melihat apa mungkin yang menjadi target tentunya di tahun 2020 ini untuk METS sendiri. Kembali lagi saya tekankan di sini bahwa peran swasta diberikan kesempatan yang besar, sehingga kita akan menjadi salah satu pemain yang juga ikut mendampingi BUMN. Nah, kembali saya katakan, merubah bentuk perusahaan infrastruktur ini tidak mudah. Dengan adanya kesempatan-kesempatan ini, kita yakin dan percaya bahwa perusahaan akan berubah bentuk menjadi besar sekali ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga karena dorongan dari pemerintah, di mana pemerintah mengajak swasta untuk berperan serta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berarti akan ada kenaikan untuk pendapatan dan laba, Pak? Ini target laba dan secara keseluruhan, kita harus melihat di infrastruktur itu pada EBITDA perusahaan. Kenapa? Karena memang apabila ada penambahan proyek yang relatif besar, itu memang akan merubah bottom line dari perusahaan, menami asetnya akan bertambah dan EBITDA-nya juga akan bertambah. Oke, baik. Nah, kalau kita tadi sempat di awal mengatakan bahwa mungkin secara luas, baik itu tadi perang dagang, kemudian COVID-19 itu tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi secara risiko dan juga tantangan dalam bisnis ini tuh apa sebenarnya, Pak? Biasa kita lumrah katakan bahwa salah satunya adalah pembebasan lahan. Ya. Kemudian pembebasan lahan ya. Kemudian mungkin kembali lagi seperti biasa konstruksi ya kan, di mana kadang-kadang kita membutuhkan teknologi yang cukup baik atau canggih ya, katakan bagaimana mengantisipasi pembebasan lahan yang sedikit tapi diantisipasi dengan konstruksi yang baik ya. Nah, selain itu juga mungkin bunga bank ya, kalau bisa bunga bank itu untuk perusahaan-perusahaan kayak kami ini diturunkan sehingga kita dapat memberikan nafas lebih panjang ya kan. Kemudian tenor ya, pembiayaan juga lebih panjang. Ya. Jadi nafasnya lebih kuat. Mengingat bahwa ini sebenarnya jangka panjang. Jangka panjang dan membantu pemerintah sebetulnya pada masyarakat juga. Tapi GCG sendiri yang dilakukan atau yang diterapkan oleh perusahaan seperti apa, Pak? Sekarang kita melakukan banyak hal ya, misalnya salah satunya seperti ini ya, kita terangkan seperti apa. Kemudian kita ada HSE, Health Safety Environment ya kan, yang mungkin tidak semua melakukan hal tersebut ya kan. Kemudian juga keterbukaan kepada OJK dan sebagainya ya, juga pelaporan keuangan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Oke, baik. Nah, kalau Anda melihat bahwa tadi dengan mungkin perbankan harus menerapkan lebih panjang lagi, tenornya juga lebih panjang, tapi adakah memang rencana di tahun ini untuk mencapai target tadi akan melakukan merger, akuisisi, atau mungkin akan mendapatkan atau mencari pendanaan lain, Pak, dari luar? Memang kita sekarang sedang melakukan penjajakan untuk mengakuisisi salah satu jalan tol, ya, ini dalam proses. Kemudian untuk proyek-proyek yang relatif besar, kita mengundang partner-partner, baik itu lokal maupun dari luar. Ya, jadi kita berkembang ini dengan partner-partner memang, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu kita lakukan sendiri, ya kan. Nah, seperti contoh anak perusahaan kami, ya, itu kita mengundang salah satu strategic investor dari luar, ya, yang kita berharap dalam waktu dekat itu akan bisa memperkuat lini bisnis kita di jalan tol. Ini tadi jalan tolnya nggak boleh disebutin ya, Pak, daerah mana? Agak sulit sayang. Baik. Terakhir Pak Ramdhani, bagaimana tentunya Anda meyakinkan pasar, meyakinkan pelaku pasar bahwa memang Nusantara Infrastructure ini layak untuk dipertimbangkan, layak untuk dikoleksi seperti itu? Kembali lagi, infrastruktur ini kita harus lihat view-nya jangka panjang, ya, menengah panjang, sehingga kalau kita beli saham hari ini, kalau saya bicara saham, ya, kita harus melihatnya 1-2 tahun ke depan, ya. Kenapa? Karena aset itu akan berlipat-lipat besarnya, ya, dibandingkan dengan saat ini. Jadi memang harus mengkoleksi saat ini untuk mendapat gain di masa yang akan datang. Baik. Beli sahamnya sekarang dan menikmati kebahagiaannya jangka panjang. Terima kasih Pak Ramdhani untuk telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Sama-sama, Elisa. Selamat pagi.